Anjing kampung ini bener-bener jatuh cinta banget sama anjing kompleks sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini dong guys. Jadi kisahnya ada anjing kampung lagi jalan di komplek yang mahal, tapi tiba-tiba anjing kampung ini ngintip nih di rumah yang super mewah. Tiba-tiba dia menemukan di balkon ada anjing super cantik dan anjing itu bener-bener kaya dan elegan banget. Anjing kampung ini langsung jatuh cinta, tapi anjing kompleknya jijik banget sama dia dan merasa dia itu nggak penting. Bahkan dia dicuekin. Akhirnya anjing kampung ini berusaha untuk masuk rumah tersebut, tapi sayangnya dia itu dapat banyak banget cobaan. Dimana anjing ini benar-benar dikejar sama mesin penggunting rumput yang ada di rumah mewah ini. Akhirnya si anjing ini sosok kayak film action, pakai bangku ini kayak kuda dan mulai matiin mesin robot penggunting rumput itu. Nah tiba-tiba anjing kompleknya mulai kayak terpana gitu ngeliat si anjing kampung jago banget. Akhirnya anjing kampung ini pun bisa deh meraih hati dari anjing komplek. Guys, satu keluarga ini benar-benar terjebak sama banjir yang parah banget sampai akhirnya ini terjadi. Jadi banjir kali ini terjadi di Pennsylvania. Dimana di sini ada ayah dan 4 orang anaknya yang udah mau tenggelam guys. Tapi tiba-tiba di sini ada orang yang baik banget yang benar-benar tulus membantu mereka semua. Orang asing itu ternyata berkelompok isinya berempat dan membuat rantai manusia untuk bisa menyelamatkan mereka semua satu persatu. Bahkan banyak banget yang bingung, mereka itu saling gak kenal satu sama lain, tapi rela dan nekat banget membantu sesamanya yang lagi membutuhkan. Padahal itu kan terbilang bahaya di situ. Dan hebatnya mereka bilang kita semua itu adalah keluarga, dan tugas kita untuk saling menjaga satu sama lain. Satu restoran tiba-tiba pada muntah karena dalam 1 detik semua makanan itu jadi busuk. Semua orang benar-benar kaget banget dong dan merasa ini adalah ulah dari kokinya. Akhirnya semua orang kabur dari tempat tersebut, yang membuat restoran itu langsung jatuh bangkrut. Bahkan tiba-tiba ada yang meninggal karena makan makanan tersebut. Akhirnya cewek ini yang melihat tadi ada orang yang meninggal langsung marah ke kokinya dan suruh kokinya makan masakan dia. Awalnya tidak apa-apa, tapi pas kokinya marah, tiba-tiba semua masakannya itu berubah menjadi busuk dan hitam. Ternyata kokinya ini mempunyai kekuatan yang dia juga tidak sadari. Setiap dia marah, dia bisa membuat semua binatang itu membusuk dan bahkan mati. Makanya jangan pernah membuat dirinya marah. Setiap babi ini ngomong, semua orang langsung kabur dari bioskop ini. Jadi babi ini baru aja bekerja sebagai tukang karcis yang ada di bioskop. Tapi semua orang sebelum masuk studionya kalau ngomong sama babi ini langsung pingin kabur. Karena ternyata setiap film yang ada di situ babi ini akan kasih tahu terakhirnya bakal kayak gimana ceritanya. Siapa yang mati, siapa yang selingkuh, dan siapa yang jahat, itu babinya udah kasih tahu semuanya. Sampai akhirnya hari pertama dia langsung dipecat. Kuda ini insecure karena bapak dia anjing, mama dia kuda. Jadinya dia itu bener-bener cacat banget. Bahkan si kuda itu dibuang sama ayah dan ibunya karena udah nggak menginginkan dia lagi. Kudanya akhirnya dikasih sama manusia peternak ini. Sampai akhirnya pas kudanya besar, peternaknya tambah marah sama kudanya karena kudanya nggak seperti kuda pada umumnya. Kudanya manja, cuman mau main, bahkan bener-bener kayak anjing banget. Sampai tiba-tiba pas peternaknya bilang kalau misalkan dia itu udah nggak guna lagi di dunia ini, si kuda langsung bawa manusia ini gotong-gotong ke pameran mobil. Yang mana kudanya bilang dia itu pingin seperti mobil pickup ini aja. Akhirnya si kuda malah dijadiin kendaraan dan bisa dinaiki banyak orang sehingga memiliki keunikan sendiri. Hantu ini selalu dikasih makan burger supaya dia nggak marah-marah. Jadi di sini ada seorang hantu suami dan hantu istri yang baru aja meninggal. Mereka udah jadi hantu masih aja ribut karena si suaminya selingkuh, dan untuk mengambil hati istrinya dia beliin burger kesayangan istrinya pas dia masih hidup. Nah di sini istrinya ternyata cuma pura-pura bahagia, tapi kesalahan suaminya akan selalu dia ingat bahkan sampai mereka dikubur. Di sini suaminya jadi takut banget sama istrinya karena dia akan dihantuin terus seumur hidupnya, bahkan di surga sekalipun. Suami ini takut banget sama istrinya yang selalu gendong boneka dan anggap itu adalah anaknya. Sampai suaminya itu buang boneka tersebut karena pikir istrinya udah gila. Tapi sebenarnya pas boneka itu jatuh, si suami baru sadar sebenarnya suaminya yang gila. Jadi istri yang selama ini dia omel-omelin itu hanyalah sebuah patung. Selama ini suaminya pura-pura ngomel dan berhayal kalau istrinya masih hidup. Padahal sebenarnya istri dan anaknya udah meninggal karena kecelakaan pesawat. Seorang ayah selalu ngumpetin kamera semenjak anak yang pertamanya dia meninggal. Jadi ayah ini semenjak anaknya meninggal dia umpetin kameranya. Sampai tiba-tiba saat dia sekarat,
Dia kasih tahu ke anak yang kedua ini adalah kunci tempat dia menaruh kameranya. Anak yang keduanya langsung buka dong pas ayahnya udah meninggal. Ternyata di dalam kamera tersebut ada foto dirinya pas masa kecil dan juga kakaknya. Dan ternyata di foto tersebut terekam di mana anak ini jatuhin kakaknya dan membuat kakaknya meninggal. Semenjak saat itu ayahnya langsung ngumpetin kameranya supaya anak ini nggak merasa bersalah. Tapi pas ayahnya meninggal, ayahnya pikir kalau misalkan dia harus tahu semuanya. Bocil ini udah mau mati kesel sosis, tapi adiknya nggak percaya sama sekali. Jadi kisahnya bocil ini lagi makan sama adiknya, tapi tiba-tiba sosisnya itu nyempil di tenggorokan. Itu ngebuat bocil ini tiba-tiba jadi nggak bisa nafas sama sekali. Tapi adiknya bukan nolongin dia, adiknya malah pikir dia itu malah ngatain adiknya dengan pasang muka pura-pura mati kayak gini. Pas adiknya nggak peduli kayak gini, untungnya ibunya melihat hal itu dan ibunya langsung menolong bocil ini. Banyak hal yang udah dilakukan, tapi bocil ini tetap nggak keluar sosisnya dari tenggorokannya. Sampai tiba-tiba bocil ini melihat kakaknya yang lagi santai aja nggak peduliin dia. Tapi kakaknya jorok banget masukin pisau yang udah dijilat, masukin di selainya lagi. Nah itu ngebuat bocil ini mau muntah ngeliat kakaknya dan akhirnya sosisnya malah keluar. Guys, kalau kamu sahabatan sama buaya, kamu bisa dibayar. Dimana pekerjaannya itu namanya pawang buaya. Jadi setiap hari kamu kerjanya itu cuma bermain-main dengan geng buaya ini. Dan nantinya atraksi-atraksi itu akan ditonton sama banyak orang. Biasa untuk jadi pawang buaya ini kamu harus tetap tenang dan tetap mendominasi. Jadi buayanya itu nggak akan nyakitin kamu dan malah takut sama kamu. Karena lama-kelamaan buaya itu akan beradaptasi dengan pawangnya dan mereka jadi sahabat. Guys, anak manja banget ini nangis-nangis karena dibeliin iPhone sama orang tuanya. Jadi nggak hanya nangis aja, tapi dia juga marah banget. Padahal ibunya udah mengantri di iBox berjam-jam untuk dia. Tapi dia malah bilang nggak ada yang nyuruh kamu. Karena dia tuh kesel banget dibeliin iPhone 3. Karena menurut dia saat itu aja, iPhone 3 tuh udah jadul banget dan ketinggalan zaman. Rumah sakit ini rame karena bisa bikin orang sakit bukannya sembuh. Jadi orang-orang pada datang ke sini supaya mereka mendapatkan rasa sakit. Tapi rasa sakitnya itu mereka ingin sekali karena rasa sakit itu adalah rasa sakit yang telah dirasakan si artis yang mereka suka. Kalau si artis itu sakit, mereka juga pingin banget membeli rasa sakitnya supaya merasakan hal yang sama. Bahkan bagian-bagian tubuh artis seperti kulit-kulit mereka itu pada beli dengan harga yang mahal. Itu semua untuk menunjukkan kefanatikan mereka sama artis yang mereka suka. Kalian jangan gitu ya.